cantik-cantik tapi hobinya maling. Dia pura-pura mau mengembalikan barang ke kasir supaya bisa bawa pulang tanpa ketahuan. Debbie adalah kriminal yang baru saja keluar dari penjara, tidak kapok, bahkan mau menipu resepsionis hotel menggunakan data orang lain agar bisa tidur di hotel mewah. Ia menemui teman lamanya Louis untuk mengajaknya mengerjakan misi besar bernilai jutaan dolar. Pertama mereka harus menemui desainer yang dulunya terkenal namun sudah mulai bangkrut, bahkan terancam butiknya disita oleh bank. Debbie dan Louis meminta Rosa membuatkan gaun untuk aktris terkenal bernama Daphne Klager yang sedang menjadi hot topic di mana-mana, dan membuat Daphne menggunakan kalung tusan bernilai miliaran dolar. Debbie juga menemui seorang teman lama yang memiliki usaha perhiasan untuk bekerja bersamanya. Louis sendiri akhirnya menemukan seorang hacker bernama Nineball yang awalnya tidak disukai Debbie. Namun karena keahliannya yang mengagumkan, Debbie menerimanya. Untuk membuat Daphne tertarik dengan desainer Rosefield, mereka membuat saingan Daphne yakni Penelope seakan-akan menggunakan baju Rosefield di acara Met Gala. Sehingga Daphne yang melihat berita itu jadi kepanasan dan mulai tertarik juga menggunakan desainer Rosefield. Sehingga Daphne langsung bergerak cepat ingin merebut Rosefield dari saingannya. Selanjutnya orang yang direkrut Debbie dan Louis adalah seorang pesulap jalanan yang hobinya mengambil barang orang lain. Bahkan kehebatannya mengambil barang tidak disadari oleh Louis. Orang terakhir dalam kelompok Debbie adalah Tammy, seorang teman lama yang juga biasa menyelundupkan barang-barang di pasar gelap. Sehingga tim Debbie akhirnya terbentuk dan ia mempresentasikan pekerjaan yang akan mereka lakukan, yakni mencuri berlian tusan di leher Daphne Klager di acara fashion terbesar bernama Met Gala. Esoknya Tammy membawa barang yang bisa membuat tiruan kalung tusan di mana mereka harus menggunakan kacamata untuk memindai kalung tersebut untuk dibuat tiruannya. Ketika Rosefield bersama Amita datang ke Cartier, mereka dijelaskan bahwa perhiasan itu memiliki perlindungan yang ketat, sehingga mereka harus turun ke bawah tanah demi melihat kalung tersebut. Tapi sayangnya di bawah sana tidak ada sinyal, menyulitkan hacker mereka untuk meretasnya. Untunglah Amita langsung berpura-pura bahwa Rose ingin melihat kalung itu di bawah cahaya, sehingga Rosefield bisa memindai kalung itu dengan kacamata walau awalnya sempat dicurigai oleh para pekerja Cartier. Misi awal mereka berhasil dan kalung tusan berhasil dibuat tiruannya oleh benda ini. Namun kendala lain mereka didapati ketika Daphne menolak memakai kalung raksasa itu karena ia merasa terlihat besar. Rosefield mencoba menenangkannya. Setelah itu mereka akan menyusup ke dalam galeri tempat Met Gala diadakan, di mana mereka merusak salah satu lukisan sehingga Nineball bisa berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih untuk masuk ke ruang para petinggi meletakkan alat rekaman yang bisa ia dengar, sehingga mereka bisa tahu siapa saja orang-orang yang menjadi pihak keamanan dan kamera-kamera gedung itu di mana nantinya. Nineball berusaha meretas komputer salah satu pimpinan keamanan dengan memancingnya dengan postingan tentang anjing karena ia begitu menyukainya. Dengan sekali klik, Nineball berhasil mengambil alih seluruh kamera keamanan di gedung itu. Tammy sendiri berpura-pura melamar pekerjaan di majalah Vogue sebagai sponsor di acara Met Gala nantinya. Di sana, Tammy mengambil gambar kursi yang akan diduduki para artis saat acara Met Gala diadakan. Kursi di samping Daphne akan diisi oleh Claude Baker, seorang seniman yang dulunya adalah mantan Debbie. Ia dulunya berhasil menipu Debbie dengan menjebaknya seakan-akan dirinya membeli lukisan secara ilegal dan akhirnya membuat Debbie ditangkap. Kini rencana mereka ternyata akan melibatkan mantan Debbie itu sebagai misi balas dendam. Hari H tiba dan mereka akan bersiap di mana Daphne akan menggunakan kalung tersebut. Tapi sayang sekali, kalung itu tidak bisa sembarangan dilepaskan karena ia menggunakan kunci khusus. Dan Nineball menghubungi adiknya yang merupakan seorang ahli kunci yang biasa membobol apapun dan memberikan mereka kunci untuk membuka kalung itu nantinya. Malam Met Gala akhirnya diadakan dan mereka semua bersiap dengan tugas masing-masing. Pencurian terbesar dilakukan para wanita ini, mengambil sebuah kalung bernilai miliaran dolar dari leher seorang aktris terkenal bernama Daphne Klager yang menggunakannya di acara Met Gala. Salah satu anggota pencurian menaruh obat pencahar di makanan sang aktris untuk membuatnya sakit perut, sehingga membuat Daphne harus lari-lari ke toilet. Anggota lain yakni Constant diam-diam masuk ke toilet untuk mengunci pintu toilet lain sehingga Daphne akan pergi ke toilet paling ujung. Si pemimpin sendiri yakni Debbie sudah bersiap menunggu Constant. Ketika Constant masuk, ia berpura-pura menolong Daphne padahal sedang berusaha mencuri kalung yang dipakainya. Debbie dan
konstan berpura-pura akting untuk menyelipkan kalung itu di tray milik pelayan. Piring-piring tersebut dibawa kepada rekan mereka Amita yang berpura-pura menjadi pencuci piring untuk mengambil kalung itu. Kemudian akan memecah kalung itu menjadi beberapa bagian agar mudah diselundup. Daphne sendiri tidak sadar kalungnya hilang sehingga membuat para petugas harus memeriksanya. Gara-gara kalung itu hilang, acara Met Gala kacau dan semua tamu diminta keluar karena petugas penjaga kalung harus mencarinya dimanapun kalung itu berada. Salah satu penjaga ke dapur tempat Amita sedang melaksanakan aksinya. Debbie terpaksa menyuruh anggota lain yakni Tammy untuk berpura-pura menemukan tiruan kalung itu di dalam air sehingga aksi Amita tidak ketahuan. Untunglah Amita berhasil dan kemudian konstan menjemput berlian-berlian tersebut untuk digunakan para anggota satu persatu. Mereka kemudian menggunakan berlian itu seakan-akan adalah bagian dari aksesoris mereka sendiri. Ketika kalung itu dikembalikan kepada Cartier, petugas begitu terkejut mendapati kalung itu palsu. Seorang detektif dipekerjakan untuk menyelidiki kasus hilangnya kalung senilai miliaran dolar tersebut. Setelah Daphne diwawancara, tiba-tiba saja para anggota pencuri dikagetkan kedatangan sang aktris ke tempat mereka. Ternyata Daphne sudah mencium ada yang mencurigakan sebelumnya, sehingga ia mengancam Debbie untuk mengajaknya juga menjadi bagian dari pencurian mereka. Debbie diam-diam sudah menyiapkan kambing hitam pencuri kalung berlian itu, yakni mantan pacarnya sendiri yang sebelumnya menjadi teman kencan Daphne selama acara Met Gala berlangsung. Debbie menjebak mantan pacarnya itu dengan cara menyuruh beberapa wanita tua menyamar sebagai pengirim dana dengan identitas palsu ke galeri milik Claude, dan diam-diam menyuruh Daphne untuk tidur bersama Claude dan mencari salah satu berlian yang sudah diselipkan Debbie untuk difoto kepada detektif. Dan akhirnya Claude ditangkap sebagai pencuri kalung itu berkat perbuatan Debbie. Ketika anggota Debbie berpesta, diam-diam Debbie sudah mencuri perhiasan-perhiasan lain yang dipamerkan saat acara Met Gala itu. Ketika gedung dikosongkan, Louis membawa seorang teman lama memintanya untuk memanjat mengambil kalung-kalung tersebut sambil menghindari laser alarm. Amita dan Debbie juga sudah menyiapkan tiruan-tiruan untuk perhiasan-perhiasan lain. Sehingga malam itu mereka tidak hanya mencuri kalung Cartier, tapi juga perhiasan-perhiasan lain yang jika dikumpulkan dananya bisa mencapai triliunan dolar. Pembagian yang awalnya hanya sedikit kini menjadi puluhan juta dolar per satu orangnya. Mereka semua kini menikmati uang hasil pencurian mereka itu dengan hobi masing-masing.